Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Natania dari Prodi Manajemen, akan menjelaskan tugas UMKM tentang koperasi. Koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai keuntungan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Suatu bentuk usaha yang juga dapat menolong anggotanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang tidak spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk melepas diri dari penderitaan. Koperasi di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1895 di Leuwiliang yang didirikan oleh Raden Ngabai Arya Wiryaatmadja, Patih Purwokerto, dan kawan-kawan. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam yang diberi nama De Purwokertosche Hulpen Sparkbank der Inlandse Hoofden, yang berarti bank simpan pinjam para priayi Purwokerto, yang ditujukan untuk membantu teman mereka sesama pegawai negeri pribumi yang terlepas dari hutang. Setelah itu dikembangkan oleh De Wolf van Westerode, asisten residen wilayah Purwokerto di Banyumas. Selanjutnya muncul Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 dan Syarikat Islam yang didirikan tahun 1911 yang menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Pada tanggal 2 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Kemudian hari itu ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres Koperasi pertama menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Yang kedua, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. Yang ketiga, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Selanjutnya itu ada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya, salah satunya untuk membangun perekonomian. Beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yang harus diketahui yaitu: yang pertama, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Contohnya, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Yang kedua itu meningkatkan pendapatan anggota. Semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu. Yang ketiga itu mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Pada dasarnya, koperasi bisa memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya. Yang kelima itu turut mencerdaskan bangsa. Usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa saja, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain seperti diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Yang keenam itu membangun tatanan perekonomian nasional koperasi. Dengan memberdayakan koperasi berarti juga bisa memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Beberapa jenis koperasi yang aktif di Indonesia yaitu: pertama, koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu koperasi yang memiliki kegiatan dalam hal penampungan barang untuk bisa diproduksi kembali. Contoh barang yang disediakan di koperasi produksi adalah tempe dan tahu, hasil kerajinan maupun susu asli. 2. Koperasi konsumsi. Koperasi ini bertujuan untuk menyediakan barang-barang konsumsi dengan harga yang relatif murah bagi anggotanya. Contohnya adalah KPRI, Koperasi Pegawai Republik Indonesia.
yang sudah terjamin dan diakui dalam mensejahterakan dan menguntungkan para anggotanya. Yang ketiga itu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini juga bisa disebut dengan koperasi kredit. Hampir sama seperti bank atau tabungan, tujuan koperasi ini untuk menyediakan uang bagi para anggota untuk berbagai keperluan mendadak. Selanjutnya adalah pemahaman UMKM. Sebagai salah satu dasar keseimbangan perekonomian negara, berikut merupakan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Pertama itu meratakan tingkat perekonomian masyarakat. Tersebarnya UMKM di berbagai daerah di Indonesia dapat mendukung adanya pemerataan tingkat perekonomian masyarakat, terlebih pada daerah terpencil. Melalui pemerataan ekonomi ini, sektor UMKM secara langsung berperan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya pendidikan orang-orang karena mereka mampu mengenyam bangku pendidikan yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang lebih baik. Yang kedua itu membuka lapangan pekerjaan. Banyaknya UMKM yang diciptakan dapat membantu masyarakat lain untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Sebuah usaha yang dikelola dalam skala kecil hingga besar tentu membutuhkan pekerja untuk membantu dalam mengelola usaha, sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan yang ditujukan pada masyarakat dengan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan UMKM. Yang ketiga itu membantu peningkatan devisa negara. Beberapa UMKM tidak hanya dipasarkan di Indonesia saja, tetapi juga internasional. Kemajuan UMKM dengan melebarkan sayap pada dunia internasional tentu membawa keuntungan bagi negara. Selain itu, UMKM juga membantu negara melalui menyumbang devisa atau valuta asing. Apabila devisa negara pada tingkat tinggi, maka dapat dikatakan bahwa keuangan negara dalam keadaan baik dan roda perekonomian juga berjalan baik. UMKM juga membantu menyelamatkan negara dari masa krisis melalui sektor perekonomian. Hal ini dikarenakan UMKM mampu beradaptasi pada segala keadaan serta terus berkembang sehingga dapat membantu menopang kondisi perekonomian negara yang sedang jatuh. Adanya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara termasuk di Indonesia. Hampir semua pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro, mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan online lebih kuat dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan offline. Pasca pandemi COVID-19, UMKM mulai bangkit perlahan. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para pelaku UMKM mulai concern pada tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Marketplace, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka. Menparekraf ajak UMKM manfaatkan program Akses 2023 dalam upaya mendorong UMKM naik kelas melalui kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan. Pada tanggal 8 Maret 2023, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf atau Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh pelaku usaha khususnya UMKM untuk dapat memanfaatkan program akses yaitu akselerasi keuangan syariah ekonomi kreatif dan pariwisata 2023 yang dihadirkan Menparekraf guna membantu UMKM memperoleh alternatif permodalan sehingga usaha mereka naik kelas. Menparekraf Sandiaga Uno mengajak para pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Akses dalam sambutannya pada webinar yang merupakan rangkaian program Akses 2023. Sekian dari penjelasan saya terkait UMKM dan koperasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.